mengulas sedikit tentang hadis di bulan Sya'ban. Karena ini penting hadirin sekalian, karena kita berada di bulan Sya'ban dan kita harus mengambil hikmah dari ini semua. Hadirin Allah muliakan, dan sempat kita bahas di pertemuan yang lalu juga, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Dzaka syahrun yakfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia di antara bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Rajab dan Ramadan, ya. Bulan Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fil a'malu ila rabbil alamin. Bulan itu bulan di mana amal ibadah diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku ingin pada saat amal-amalku diangkat aku dalam kondisi berpuasa. Jadi Nabi SAW mengatakan bahwa Sya'ban itu bulan yang dilalaikan. Jadi banyak manusia itu lalai di bulan Sya'ban. Nah ini penting hadirin, karena ini udah warning dari Nabi SAW. Ini data dari Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW kan bersabda dengan wahyu. Bersabda dengan wahyu. Sallallahu alaihi wasallam. Nah di sisi lain, Allah kan minta kita dalam surat Al-A'raf 205, wala takun minal ghafilin, jangan termasuk orang-orang yang lalai. Nggak boleh termasuk orang lalai. Nah ini kan harus kita perhatikan. Jangan termasuk orang-orang yang lalai. Wala takun minal ghafilin. Jangan pernah menjadi orang-orang, atau jangan bergabung dengan orang-orang lalai. Karena bahaya hadirin sekalian. Kenapa? Kenapa kita nggak boleh menjadi orang yang lalai? Yang pertama, hadirin sekalian, saya ambil keterangan atau sedikit keterangan dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ibnu Qayyim mengaitkan orang yang lalai itu seperti orang yang tidur. Tapi bukan mata yang tidur hadirin, tapi hati yang tidur. Nah ini kan repot hadirin sekalian. Sejenius-jenius orang, kalau lagi tidur, kira-kira gimana hadirin? Sejenius-jenius orang, kalau lagi tidur, bisa nggak ngerjain 1+1? Yakin banget, mengklaim jenius. Susah. Ahli bela diri, ahli martial art nomor 1 di dunia. Kalau dia lagi tidur, antum berani hadapin nggak? Hah? Berani nggak? Nggak juga. Tidur ini loh dia, tidur, benar-benar tidur. Dan dijamin nggak akan bangun kalau antum ngapa-ngapain. Kan yang kita khawatirkan kalau kita pukul dia bangun. Nggak, ini aman, dia nggak bangun. Kira-kira berani nggak? Baru berani Ustaz. Jadi yang ditakutkan tadi itu bukan karena dia tidur, takut dia bangun, ya benar-benar juga. Itu tadi. Jadi itu poin. Jadi orang tuh mau pinter kayak apapun, mau wawasannya luas seperti apapun, mau hebat seperti apapun, kalau tidur udah selesai. Nah sama dengan goflah ini loh, lalai. Kita mau ngaji sebanyak apapun, mau baca buku sebanyak apapun, hafalan sebanyak apapun, tapi kalau udah lalai, kayak orang tidur kata para ulama, gak berfungsi, lalai aja. Makanya banyak kecelakaan itu bukan karena supirnya nggak bisa bawa mobil dengan baik, dan sebagian jago-jago, cuman pada saat itu lalai, mungkin karena ngantuk, ngobrol, balas WA, gitu loh, atau mungkin live dan seterusnya, nggak ngelihat dia, nabrak, loh beneran ini loh. Jadi kalau orang lalai itu, skill tuh hilang hadirin, wawasan tuh hilang, pengalaman hilang, hafalan hilang, kepintaran hilang. Ini bahaya ini loh. Makanya jangan sampai jadi orang-orang yang wala takun minal ghafilin. Lah, makanya kata orang lalai itu ibarat orang tidur, tapi bukan matanya yang tidur, hatinya yang tidur kata para ulama. Ngeri. Itu
Itu yang pertama. Yang kedua, kembali saya nukilkan atau saya simpulkan keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tapi dalam kitab yang berbeda. Kalau tadi dari Madarijus Salikin, kalau sekarang dari Wabilus Sayyib, Ibnu Qayyim menjelaskan pintu masuk syaitan atau perangkat dalam diri kita yang dimanfaatkan oleh syaitan, dijadikan kuda troyanya syaitan untuk ngegoda dalam diri kita. Kan musuh kita syaitan kan, inna syaitana lakum adu, syaitan itu musuh, dan jadikanlah syaitan musuh, kata Allah. Nah, ternyata syaitan itu kalau nyerang itu menggunakan atau masuk dari 3 pintu ini atau menggunakan 3 perangkat ini. Nah, yang pertama apa? Coba. Ini punya pengalaman digoda syaitan nggak sih? Kok bingung? Kayak nggak pernah ya? Masya Allah ini. Kalau udah sering digoda kan pasti ngerti. Ya, gue tahu dia masuk dari situ. Oke, yang pertama apa? Hah? Harta. Dalam diri kita. Antum taruh harta antum di dalam tubuh antum. Hah? Di dalam diri kita nih. Hah? Yang tenang. Ya. Semua menyampaikan pengalaman pribadinya ya. Yang pertama itu hawa nafsu, kata Ibnu Qayyim. Hawa nafsu. Makanya orang tuh kalau udah dipengaruhi hawa nafsu, gelap udah. Dan itulah saatnya seseorang tuh dipermainkan oleh syaitan. Makanya kita sering melakukan tindakan-tindakan bodoh. Dan nanti nyesal. Kenapa ya? Gue tahu gue salah, kan gitu seringkali. Nah karena itu tadi, begitu hawa nafsu nggak terkontrol, dimainin sama syaitan itu. Makanya banyak orang bertanya, korelasinya antara hawa nafsu sama syaitan apa sih? Nah ini salah satunya. Hawa nafsu itu digunakan sebagai senjata nyerang kita. Udah troyanya dia itu. Pintu masuknya. Makanya kalau orang jaga hawa nafsunya, udah. Itu nutup pintu masuk syaitan. Dia nggak bisa nyerang gitu. Jadi penting. Orang udah hawa nafsunya dia tidak terkontrol. Nggak bisa mikir. Dan disitulah syaitan masuk. Dan akhirnya penyesalan. Penyesalan dan seterusnya. Dan banyak orang nyesal. Ada banyak orang yang setelah berzina nyesal berat dia. Kenapa saya lakukan ini? Kok bisa saya melakukan hal tersebut? Itu tadi. Dia tidak ngejaga hawa nafsunya sehingga itu menjadi pintu yang menganga, lalu syaitan masuk dan diselesaikan semua sama syaitan. Yang kedua apa? Amarah. Emosi amarah. Gitu kan. Amarah. Dan kita rasakan loh, ketika kita marah dan besar, itu kita rasakan ada kekuatan lain yang mengendalikan diri kita. Makanya kan kadang-kadang orang nggak ketika sudah reda baru kita, kenapa ya saya bentak-bentak istri saya? Padahal harusnya nggak harus demikian. Atau istri, kenapa saya serang suami saya? Padahal seharusnya nggak demikian. Saya tahu ini bukan pribadi atau bukan profil wanita yang solehah. Atau suami mukul istri ketika marah. Habis itu dia baru sadar, kenapa saya pukul ya? Dan dia nggak mau mukul istrinya. Tapi begitu dia marah, dikendalikan sama syaitan. Makanya kan, itu alasan kenapa Nabi SAW mengatakan, kalau marah itu segera redakan. Dan kata Nabi SAW, la taghdab, jangan marah. Kecuali marah karena Allah. Itu marah objektif. Dan marah karena Allah itu bedanya marah terkontrol. Itu benar-benar dikontrol sama. Tapi kalau marah emosi, Anda nggak bisa kontrol. Siapa yang kontrol? Syaitan yang kontrol. Makanya ada banyak suami mengucapkan kata talak kepada istrinya. Habis itu nangis bareng. Banyak kasus, ya. Dan banyak orang yang punya pengalaman suami istri ngerasain bahwa banyak kasus demikian. Padahal kalau dievaluasi dievaluasi setelahnya, itu masalah nggak boleh sampai pada titik kata talak atau cerai. Itu masalah biasa. Kok bisa sang suami mengatakan kata talak atau cerai? Kenapa? Karena marah. Dan akhirnya nyesel sendiri dan semua sudah terjadi. Maka hati-hati marah. Yang ketiga, lalai. Nah itu lalai. Goflah, lalai. Begitu lalai, dipermainkan oleh syaitan. Kenapa? Itu tadi, orang lalai itu kayak orang tidur. Gampang dikendalikan, gampang ditaklukkan. Hatinya tidur, hadirin. Makanya dalam sebuah ayat yang suratnya, insya Allah seluruh jamaah masjid ini sudah hafal. Nah kira-kira apa surat yang semua jamaah di sini hafal? Al-Baqarah, Al-Imran. Loh,
Suudzon nggak boleh, husnudzon dipikir Annas min syarril waswasil khannas. Apa tafsir khannas? Al-khannas itu adalah sifat dari syaitan yang menyerang ketika kita lalai dalam mengingat Allah dan mundur ketika kita tidak lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu khannas. Jadi yang menyerang kita ketika kita lalai dalam mengingat Allah. Tapi dia akan mundur kalau kita solid dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita min syarril waswasil khannas, kita berlindung dari keburukan syaitan yang nyerang kita ketika kita lalai dan mundur ketika kita siaga. Siaga dalam berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin Allah muliakan. Berarti bahaya nggak lalai? Bahaya hadirin. Kayak orang tidur, lalu yang akan memperalat musuh terbesar kita. Yang akan memperalat adalah musuh terbesar kita. Yang akan mengambil kesempatan itu, sebagaimana kata Allah, khannas itu. Jadi syaitan itu benar-benar memantau hadirin. Begitu kita lalai, diserang. Begitu lalai, diserang. Itu makanya kan kita kenapa disuruh baca surat An-Nas setiap hari? Kan disunahkan setiap hari. Pada sholat wajib, An-Nas. Zikir pagi, An-Nas lagi. Zikir petang, surat An-Nas lagi muncul. Mu'awwidzat, An-Nas juga masuk. Berlindung, kan itu kan. Karena itu menunjukkan jangan pernah lalai. Karena begitu kita lalai, syaitan masuk. Syaitan masuk. Nah, kembali lagi ke bulan Sya'ban, hari-hari ini. Nabi SAW mengatakan, bulan ini banyak orang lalai hadirin. Banyak orang lalai. Dan tadi lalai bahaya sekali. Nah, artinya sebagai orang yang bijak, kalau Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti, memberikan statement seperti ini, lalu kita tidak serius menyikapinya, jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang lalai itu. Kami juga lalai. Lalai itu kan kalau dikasih tahu, nggak ngeh gitu loh. Iya sih. Ya sebenarnya Ustaz udah bilangin sih. Kan lalai itu suka gitu. Dia nggak tidur, tapi kayak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri aja. Atau masuk kuping kanan, balik lagi keluar kuping kanan. Bener-bener nggak nempel gitu loh. Nggak ada dampaknya. Dan Nabi SAW sudah mengatakan, ini bulan dilalaikan oleh manusia. Karena posisinya yang tidak strategis, dalam tanda kutip. Dijelaskan oleh ulama tafsir, itu karena manusia fokus ke Rajab dan fokus ke Ramadan. Bagus fokus ke Rajab dan Ramadan itu bagus. Tapi jangan sampai lalai di bulan ini. Hadirin Allah muliakan. Nah, menariknya lagi hadirin sekalian. Statement atau ucapan Nabi kita alaihi salatu wassalam bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia, itu bukan sebuah kalimat yang artinya itu bukan sebuah awal dari sebuah khutbah misalnya atau official statement misalnya, bukan. Tapi itu adalah jawaban dari sebuah pertanyaan. Jawaban dari sebuah pertanyaan. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan, "Dzaka syahrun yakfalun nasu anhu." Bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia. Itu adalah jawaban dari pertanyaan. Jawaban dari apa? Pertanyaan. Siapa yang bertanya? Usama bin Zaid, salah satu kesayangan Rasulullah SAW. Dalam konteks apa Usama bin Zaid bertanya, hadirin? Karena Usama bin Zaid memperhatikan Rasulnya SAW memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Maka beliau memberanikan diri bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyuhur ma tasumu Sya'ban." Atau lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sunnah di sebuah bulan dari bulan-bulan Hijriyah seperti
yang engkau lakukan di bulan Sya'ban? Itu pertanyaannya. Kenapa nih gitu? Apa alasannya? Apa hal di balik itu? Kok engkau berpuasa sunnah di bulan Sya'ban dengan kuantitas yang jauh lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain? Dan itu juga testimoni dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau mengatakan bahwa ma ra'aitu aktsara siyaman minhum fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Nabi SAW memperbanyak puasa sunnah melebihi di bulan Sya'ban. Jadi Nabi SAW berpuasa sunnah di bulan Syawal misalnya, tapi puasa bulan Sya'ban lebih banyak daripada bulan Syawal. Begitu juga puasa sunnah beliau lebih banyak di bulan Sya'ban dibanding di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, dibanding bulan Al-Muharram, dibanding bulan Safar dan seterusnya. Ini paling banyak nih, kok kenapa tuh? Nah, menjawab pertanyaan itu kata Nabi SAW, dzaka syahrun yakfalun nasu anhu. Beliau jawab dengan dua jawaban. Yang pertama, ini bulan yang dilalaikan, dan yang kedua, bulan ini amal ibadah, amal perbuatan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi ini adalah jawaban dari pertanyaan. Pertanyaannya konteksnya apa? Kok puasa sunnah Nabi SAW di bulan Sya'ban di atas rata-rata, di atas pola yang standar beliau SAW lebih banyak? Jawabannya karena manusia lalai. Ini menarik hadirin. Ya, ini penting ini. Jadi ini pelajaran mahal bagi kita bahwa ketika banyak manusia lalai di bulan Sya'ban, Nabi SAW justru menambah ibadah beliau. Justru meningkatkan kualitas iman dan takwa beliau. Bukan hanya bertahan, bukan hanya berbuat baik, bukan hanya beramal soleh, tapi menambah amal soleh dan perbuatan baik tersebut. Inilah mentalitas yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita semua. Kelalaian manusia justru harus direspon dengan performa di atas rata-rata. Harus direspon dengan meningkatkan kualitas dan meningkatkan performa dari amal kebaikan, amal soleh, dan kebajikan. Bukan ikut-ikutan lalai. Bukan terbawa arus kelalaian. Bukan menjadikan kelalaian banyak orang sebagai validitas dan justifikasi pembenaran ketika kita ikutan lalai. Nah, ini beda kelas antara mentalitas Rasulullah SAW dengan mentalitas sebagian kita.